Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam zat dan perubahannya. Yuk kita mulai belajar. Apa itu zat? Zat atau materi adalah semua benda yang menempati ruang. Lalu, zat sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu zat cair, padat, dan gas. Apa saja perbedaan ketiga macam zat tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, zat padat atau solid. Zat padat ini adalah zat yang partikelnya berdekatan dan letaknya teratur. Kemudian, partikel-partikelnya sangat kompak atau susah untuk dipisahkan. Lalu ciri yang ketiga adalah volume dan bentuk zat padat itu selalu tetap. Yang kedua, zat cair atau liquid. Zat cair partikel-partikelnya sebetulnya masih berdekatan mirip dengan zat padat, tetapi letaknya tidak teratur. Kemudian, partikel-partikelnya lebih mudah untuk dipisahkan. Dan yang ketiga, volumenya tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah menyesuaikan dengan tempatnya. Jadi, misalkan kita masukkan ke dalam mangkok, bentuknya akan berubah seperti mangkok. Kemudian yang terakhir adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas adalah jarak partikelnya berjauhan antara satu sama lain. Kemudian, partikel-partikelnya sangat mudah untuk kita pisahkan, dan volume serta bentuknya berubah-ubah. Selanjutnya kita belajar mengenai perubahan wujud zat. Coba adik-adik perhatikan bagian perubahan zat yang sudah kita pelajari sejak SD di bawah ini. Perhatikan baik-baik. Yuk kita bahas satu persatu ya. Mulai dari proses membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi padat. Contohnya adalah air yang dibekukan menjadi es. Perubahan ini biasanya terjadi karena adanya pengaruh suhu, yaitu proses pendinginan. Berikutnya adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Jadi kebalikan dari membeku. Jika membeku atau proses pembekuan dipengaruhi oleh suhu yang dingin, proses perubahan zat padat menjadi cair, contohnya es menjadi air itu dipengaruhi oleh suhu yang tinggi. Selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contohnya nih, pada air yang dimasak kemudian mendidih, biasanya akan keluar uap dari air tersebut. Proses itulah yang biasa disebut dengan proses penguapan. Selanjutnya mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat gas menjadi air. Jadi kebalikan dari menguap. Jika uap yang keluar dari air mendidih kita tampung dengan tutup teko atau tutup panci, uap-uap tersebut akan mengembun menjadi titik-titik air. Itulah yang disebut dengan peristiwa mengembun. Yang berikutnya menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contohnya, pada kapur barus yang didiamkan di udara terbuka, lama-kelamaan akan habis karena kapur barus tersebut menguap menjadi gas. Selanjutnya mengkristal. Mengkristal adalah perubahan zat gas menjadi zat padat. Kita bisa menyaksikan peristiwa mengkristal ini pada es-es yang melekat di dinding freezer. Jadi, es yang melekat di dinding freezer berasal dari gas, bukan berarti berasal dari cairan ya adik-adik. Berikutnya berdasarkan sifat perubahan yang terjadi, perubahan zat terbagi menjadi dua. Yang pertama perubahan fisika dan yang kedua perubahan kimia, di mana perubahan fisika tidak menyebabkan munculnya jenis zat baru, sementara perubahan kimia menghasilkan jenis zat baru. Perubahan fisika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perubahan wujud. Penyebabnya biasanya adalah gaya atau suhu. Contoh misalkan kayu yang dipotong disebabkan oleh adanya gaya. Perubahan fisika bersifat reversibel. Jadi, kalau es sudah berubah menjadi cair, bisa berubah menjadi es kembali. Berikutnya, ciri-ciri perubahan kimia adalah terbentuknya jenis zat yang baru, yang ditandai dengan perubahan warna, perubahan suhu.
Kemudian muncul gas atau endapan dan reaksinya bersifat irreversibel, tidak bisa kembali lagi ke wujud yang semula. Contohnya besi yang berkarat. Jadi, kalau yang tadi benda cair volume tetap tapi bentuknya berubah, kalau gas, volume dan bentuk keduanya berubah-ubah. Oke adik-adik, selesai sudah materinya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jangan lupa untuk mengulang lagi pelajarannya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.